Di masa depan, muncul makhluk misterius dari dalam bumi yang menghancurkan peradaban manusia. Tapi anehnya, makhluk-makhluk itu tidak pernah menginjakkan kaki di pegunungan Rocky yang berada di atas ketinggian 8.000 kaki, seolah wilayah itu dilindungi oleh kekuatan gaib. Selama 3 tahun, Will dan putranya berhasil bertahan hidup di pegunungan tinggi itu, di mana kehidupan kembali ke bentuk yang paling primitif. Sementara itu Nina, seorang ilmuwan, tidak pernah menyerah untuk melawan. Ia terus mengembangkan berbagai jenis peluru, siang dan malam, tapi tak ada satupun yang mampu menembus kulit makhluk itu. Namun pada suatu hari, kedamaian mereka hancur. Anak Will yang menderita penyakit kronis tiba-tiba kondisinya memburuk. Persediaan obat yang tersisa di gunung tak lagi mampu menyelamatkan nyawanya. Will nekat mencari pertolongan. Ia mendatangi rumah Nina dan memintanya ikut ke rumah sakit yang berada di tengah gunung. Ternyata Nina punya utang nyawa pada Will dan telah lama mempelajari makhluk-makhluk itu sejak pertama muncul. Dia tahu betul kebiasaan mereka. Will tahu ada terowongan tambang tua yang langsung mengarah ke rumah sakit bawah tanah. Pagi harinya, Will menitipkan anaknya ke bibinya dan pergi ke gudang amunisi. Tapi tanpa sepengetahuannya, sahabatnya Katie mengetahui rencananya. Katie lebih memilih diterkam makhluk itu daripada hidup terisolasi terus. Jadi mau tak mau, Will mengajaknya ikut. Kini ketiganya, 2 perempuan dan 1 pria, mulai menuruni tebing. Tak jauh dari sana terlihat bekas pertempuran antara tentara dan makhluk itu. Saat Will khawatir ada makhluk yang bersembunyi di dalam lubang, Nina mengatakan bahwa makhluk itu memancarkan medan biomagnetik yang kuat. Jadi dia membawa kompas. Jika jarumnya tidak bergerak, berarti makhluk itu belum dekat. Akhirnya mereka menyeberangi batas ketinggian 8.000 kaki dan secara resmi masuk ke wilayah para monster. Mereka sampai di medan tempur dan mulai mencari perlengkapan berguna. Will menemukan pelontar granat dan memberikannya kepada Katie. Nina menemukan potongan kulit makhluk itu di tanah. Setelah mengumpulkan semua yang diperlukan, mereka lanjut menuju ke rumah sakit. Hutan kini sudah dipenuhi hewan liar sejak manusia lenyap 3 tahun lalu. Mereka pun tiba di pos awal kereta gantung yang menuju tengah gunung. Jika berhasil menyalakannya, mereka bisa kembali ke area aman di atas. Tiba-tiba, Nina menyadari kompasnya berputar cepat, tanda bahwa makhluk itu sudah mendekat. Di dataran rendah, manusia tak bisa lari secepat makhluk itu. Mereka pun berpisah. Will buru-buru naik ke gudang kendali kereta gantung, sementara 2 lainnya mencoba menahan makhluk itu. Saat monster hampir masuk jangkauan, cahaya sorot mendadak hilang di hutan. Makhluk itu menerjang, dan Will panik menghubungkan aliran listrik. Nina berhasil naik lebih dulu, disusul Will, tapi Katie terlalu jauh dan harus memanjat tiang. Mereka menembaki makhluk itu, tapi peluru tak mempan. Katie melihat kesempatan dan melompat. Will menangkapnya, tapi saat itu juga makhluk itu mencengkeram kabel, membuat kabel berat itu putus. Mereka bertiga jatuh dari udara, tapi batas ketinggian 8.000 kaki sudah sangat dekat di depan mata.